Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat podcast, kembali lagi barengan kita berdua. Saya Firman Ziandiova. Dan saya Devitri Kirana. Tentunya di podcast yang selalu ditunggu-tunggu para sahabat podcast. Gimana lagi kalau bukan di podcast barengan Devitri Kirana. Sharing yuk, yuk. Masya Allah. Apa kabar? Kangen banget, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah Kan udah sehat. di swab tadi Iya, ya. Jadi karena kita udah make sure dulu bahwa betul. protokol kesehatan tetap kita jalankan. Betul, jadi Gitu. semua aman, Aman. semua nyaman Insya bekerjanya Allah. dan Betul. semua sehat semua ya Insya pokoknya teh. Allah. Dan untuk para sahabat podcast, terima kasih atas DM masuknya. Ternyata saya terkesan banget ya, terharu ya kita Terharu, ya. responnya Ternyata- positif betul, dan banget. kita masih ditunggu. Selalu Mohon ditunggu. Maaf kemarin agak terlambat karena kita lagi sibuk. Sibuk masing-masing Terutama, ya, ibu terutama. juga. Jadi mudah-mudahan dimanapun kalian berada bisa menikmati, mendengar dengan konten yang kali ini, insya Allah lebih bermanfaat untuk kita semuanya dan selalu akan bermanfaat untuk Anda. Ya, Dan pastinya. dimanapun kalian berada diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur barokah dan kemudahan. Amin ya Gitu, rabbal alamin. Makin cerah aja nih Bu ceritanya. Masya Allah. Ini kayaknya gara-gara apa ya? Baju. Baju. Apa? bukan. Lampu. Kamu juga makin glowing aja. Ini karena lampu aja. Walaupun ada jerawat kehidupan Iya nih, ya. jerawat kehidupan memang segimanapun kita kan namanya manusia ya, tetap ada Pasti jerawat-jerawat kamu lucu. kurang tidur. Ya kan namanya sibuk kemarin teh. Alhamdulillah lagi dikasih kerjaan, dikasih rezeki, jadinya begini. Jadi walaupun pakai skincare tetap ada jerawat Karena namanya kan normal betul. ya. Kalau enggak kan kita boneka dong gitu. Iya. Ya kan manusia biasa kita. Betul, Tapi tetap harus dijaga. Nanti habis ini aku suntik ke bawah. Yes, harus Di treatment AFK Beauty ya. Skincare. Dan Gitu jangan langsung. lupa itu acne reju. Iya, pasti aku pakai juga. Oke, Sekarang kita kita nggak usah ngomongin jualan. apa ya? Bukan ngomongin apa nih, Teteh. Hmm, Teteh kalau keluar gitu ya. mm-mm. Kalau aku sih ya, kalau habis jarak dari asyar ke maghrib tuh biasa kan aku suka nongkrong di balkon tuh ngopi gitu, tapi kayak hawanya kayak gimana Berasa anginnya, gitu loh, anginnya puasa kenceng, terus angin-angin mau menyambut Ramadan, Masya Allah. angin-angin nunggu azan maghrib. Masya Tau gak Allah. sih? Iya, kangen ya, kangen Iya kan? nunggu beduk duk 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 duk. Iya kan? Aku tuh lagi ngerasain itu, tapi kayak ternyata pas aku ngelihat tanggalan, aku ngelihat berita-berita di TV itu kayaknya minggu depan loh insya Allah kita puasa. Iya, amin. Insya Allah. Tinggal nunggu sidang isbat. Katanya hari Senin ya? Insya Allah Kementerian Insya Agama Allah. sudah mengumumkan katanya tanggal 12 April Kementerian Agama akan melakukan sidang isbat nih teh. Iya, berarti insya Allah mudah-mudahan dimudahkan tanggal 13 kita mulai puasa. Amin ya Allah, Insya karena ini Allah. udah hawanya puasa banget. Jangan merinding kalau udah ngomongin Sama puasa. ya aku juga Allah. karena ya tidak menutup kemungkinan kayaknya aku beberapa tahun ke belakang ini baru ngerasain benar-benar puasa teh. Karena Nikmatnya berpuasa betul, ya. karena kan sebelum-sebelumnya kan aku masih bandel teh, masih Iya, bolong, iya. masih kerja, masih apa segala macam. Ibadah juga ya Allah, ya udahlah seingetnya gitu. Mm-mm. Tapi beberapa tahun ke belakang tuh aku ngerasain kayak Masya Allah. makanya ini tuh lagi excited tapi sedih Iya. tapi Speechless happy ya jadinya. gitu. Iya, jadi kayak aku tuh ngerasa ya Allah, aku udah dikasih sampai sini lagi nih, udah puasa lagi nih gitu. Alhamdulillah. Sama banget karena Iya. ya itu dia dari sekian puluh tahun sepanjang hidup saya 38 tahun nih berarti umur saya. Diumumkan kan beda sedikit sama saya. Oke, umur gak bisa bohong Firman, tapi ya Allah, alhamdulillah masih diberikan nikmat dan kesempatan untuk merasakan betul-betul oh gini nikmatnya puasa. Sampai sekarang kalau mau denger pengumuman ini tuh kayaknya udah excited banget. Parah. Ketakutan pasti ada, ketakutannya apa? Karena ya itu dia khawatir iman kita yang gak kuat. Karena ini kan sekarang pandemi masih berlangsung. Nah, itu Iya dia kan? teh. Makanya harus pintar-pintar kita menjaga stamina walaupun puasa itu insya Allah. Kalau kita yakin Allah akan lindungi insya Allah. Oke, nah ngomong-ngomong soal puasa, kita udah bahas di awal panjang ya. Aku mau kasih tahu dulu nih, karena di podcast kita di episode keempat ini kita akan membahas menyambut bulan suci Ramadan. Marhaban Ya Ramadan ya kan, Masya Allah teh. Jadi buat teman-teman semua ini kita akan sharing aja sih ya teh, berbagi tips. Kemudian Iya. kalau ada teman-teman memang mau ngasih masukan atau mau ngasih advice ke kita, boleh langsung ke Instagramnya AFK Beauty Skin Clinic atau AFK Beauty Skincare. Jadi teman-teman jangan canggung ya teh Betul. untuk sharing atau komen langsung di Spotify kita di AFK Beauty Skincare, di follow dulu baru didengerin ya ada podcast kita. Iya, jangan kebiasaan cuma DM ke saya. Coba di kolom ya, Iya, kolom kolom komentar, komen, biar boleh. dibaca sama semuanya sehingga apa yang memang jadi pertanyaan bisa langsung Kita langsung
terjawab dan kita akan Gitu. langsung mungkin di next episode-nya kita akan Betul, bahas ya Teh ya. betul. Karena kita juga manusia ya sebetulnya. Semakin banyak respon positif daripada publik ataupun pemirsa, Pemirsa, sahabat podcast. Ya ini kan men-trigger kita, menjadikan satu semangat baru ya. Betul. Kita untuk bisa berbagi sesuatu hal yang bermanfaat insya Allah buat semuanya. Seperti itu. Yes. Kembali lagi menyambut suci Ramadan ini Teh bulan nih. suci Ramadan. Apa sih yang Firman mau sampaikan? Sebenarnya ini bukan disampaikan, ini lebih ke sharing aja ya Teh ya. Kita akan sharing aja paling ya kalau Ramadan paling apa ya? Kalau aku sih sekarang ya karena tetap sambil bekerja terus tapi tetap juga kita masih berdampingan dengan COVID-19 ya Teh ya. Nih jadi kayak berdampingan kan, kita beriring berjalan. Kita kan kalau aku single. Ibu juga kan? Gimana sih? Belum menikah. Ya kan single kan, berarti kan belum taken kontrak loh. Tetap jualan gak sih? Enggak sih, kita jualan produk aja deh. Bercanda. Berdampingan seperti layaknya presiden kita sempat bilang ya. Iya. Ya kita harus hidup berdampingan dengan corona ini yang insya Allah mudah-mudahan ya walaupun memang belum sepenuhnya pergi, tapi Ramadan kali ini penuh hikmah dan penuh kekuatan, kelancaran. Insya Allah. Karena kita sudah mulai terbiasa ya Teh ya. Betul. Nggak mau. Tidak semencekam tahun lalu. Kalau tahun lalu tuh kayaknya di rumah mulu. Betul. Sampai kayak semua pekerjaan juga lost. Semua kehidupan. Udah kayak mumi ya. Udah kayak ngeliat orang, takut keluar. Tapi karena sekarang sudah terbiasa, kemudian step-step dari dokter-dokter juga sudah mulai. Perkembangan informasinya semakin lebar. Betul, kita sudah ada vaksin. Betul, sudah ada vaksin juga. Jadi insya Allah Ramadan kali ini seperti Ramadan sebelumnya. Insya Allah, amin. Kita bisa buka puasa di luar bareng teman-teman, bareng keluarga. Kita bisa beli goreng. Aduh, gorengan lagi. Gitu, kita bisa jajan-jajan ya kan. Tapi kayaknya memang harus beberapa tips diperhatikan juga. Karena kan sekarang kalau misalkan kita bicara dengan era pandemi seperti ini, terus kita mau puasa, tipsnya itu betul-betul harus dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan. Betul. Karena mau nggak mau, ya kan. Jadi memang sudah ada dalilnya di dalam Quran, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang Allah menghimbau. Kalau kita merasa kita orang-orang yang terpanggil dan beriman, maka kita harus menjalankan puasa, Insya Allah, semoga. Gitu. Aduh, jadi makin kayak melted banget ya. Jadi melo. Saya yakin banget. Mudah-mudahan tahun ini adalah tahun kita mendapat kemenangan. Insya Allah. Amin. Kembali lagi menjadi fitri. Amin. Bukan Fitri Kirana, tapi Fitri yang suci. Saya juga mau dong menjadi orang suci. Amin. Semua orang pasti mau deh Teh. Sahabat podcast juga pasti mau nih. Karena kalau tahun lalu kan kita udah dikasih cobaan corona banget, yang kita nggak bisa kemana-mana. Semua jadi fokus ibadah. Semua jadi fokus ke keluarga, ya kan. Tapi hikmahnya banyak ternyata ya. Banyak banget. Dulu corona dimaki-maki, dihujat sama kita juga, termasuk saya, ditakutin dia. Tapi ternyata Allah itu betul adanya sesuai dengan janjinya bahwa tidak akan pernah berbohong. Karena Allah memberikan sesuatu kepada umatnya, kepada dunia ini pasti ada hikmahnya. Nah ini banyak dia di dekat sama keluarga. Betul. Jadi lebih dalam mungkin ngajinya, baca hadisnya, sholatnya, sunnahnya, yang lain-lain. Masya Allah. Mudah-mudahan puasa juga kita semakin ya Allah. hikmat. Amin. Puasanya semakin khusyuk ya Teh, ibadah juga semakin khusyuk gitu loh. Dan aku senang banget nggak sih Man, sekarang itu di mana-mana tuh kita udah bisa lihat orang-orang yang berhijrah tuh banyak banget. Walaupun mereka teman-teman kita yang pada bertato-tato, tapi sholatnya Masya Allah. Iya, semua ada hikmah di balik kejadian-kejadian ini kan. Berarti intinya kalau menurut aku nih, maaf ya sahabat podcast, aku hanya sharing. Kalau menurut aku hidayah itu tidak harus ditunggu, tapi bisa dijemput. Betul. Hidup adalah pilihan, mau atau tidak. Gitu. Buktinya teman-teman kita bisa, kenapa kita nggak bisa? Gitu. Jadi jangan ngeblok mindset kalian bahwa ya ini sih belum diberikan hidayah sama Allah. Come on, Allah berikan pilihan dan berikan semua apa yang kalian mau. Tinggal kalian bisa menjemputnya, bisa merasakan dan mempertahankan. Yang paling susah mempertahankan. Betul. Contohnya saya ya, kadang-kadang jadi masih suka yang, aduh dulu sempat mau kimar, tapi ternyata karena berkimar itu saya mungkin juga akhirnya jadi kurang menjaga makan.
gembala lah saya gitu. Gendut maksudnya saudara-saudara. Iya benar, gendut lah saya. Tapi akhirnya sebetulnya bukan itu alasannya gitu kan. Jadi firman intinya adalah untuk mempertahankan segala sesuatu yang Allah sukai, Allah cintai itu sulit. Seperti cinta ya. Mempertahankan cinta itu sulit. Aduh, no comment. Mendapatkan cinta itu gampang, tapi mempertahankan yang sulit. Iya sih, mempertahankan betul. hubungan itu yang sulit. Berarti intinya adalah dalam apapun, apalagi fastabiqul khairat, menggapai ridhonya Allah, itu keistiqomahan lah yang harus kita jaga. Benar gak sih? Tuh, Istiqomah tuh katanya gampang diucap, namun pelaksanaannya subhanallah sulit ya. ya. Tapi semakin kita berjuang, semakin kita memaksakan, insya Allah jadi terbiasa, dan akhirnya Allah izinkan semuanya dapat kita pegang sampai jannah insya Allah. Gitu ya Teh ya. Jadi betul-betul mudah-mudahan semuanya mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Nah Teh, di masa pandemi ini terus kita akan menghadapi puasa nih ya sebentar lagi insya Allah. Amin. Insya Allah. Mau berbagi tips apa sih kira-kira seorang Ade Fitri Kirana gitu, apalagi yang aktif banget kesana kesini, apalagi Ada zaman juga dulu kan tuh syuting apa, Oh, iya. syuting ini, belum Iya. puasa apa segala macem. Gimana sih caranya Teh gitu? Maksudnya kayak mungkin ini berdasarkan pengalaman yang Teteh alami dulu ya gitu. Jadi kayak menghadapi bulan Ramadan ini dengan kegiatan yang super duper full, aktif, apalagi di saat sekarang nih masa pandemik nih. Harus betul-betul dijaga. Betul, ya. ada apa sih tips yang akan Teteh sharing ke para sahabat podcast di sana? Oke, kalau menurut aku Firman, para sahabat podcast, sebetulnya klise sih, sama-sama juga. Kita Ya. kan pasti harus banyak minum air putih. Itu gunanya juga bagus karena terapi air putih itu dahsyat banget untuk seluruh penyakit. Kan lebih daripada 70% badan kita mengandung air gitu. Satu itu, jadi kita tidak kering, tidak jadi akhirnya lemes juga, itu bisa. Dan mudah-mudahan gini nih, mindset aku sekarang, aku pengen kurus gitu loh. Aku pengen kurus, dan nanti bonusnya adalah kita mendapatkan ridhonya Allah. Atau kalau nggak bisa, ya udah balik aja. Saya pengen tahun ini mendapatkan ridho Allah, saya harus puasa. Bonusnya kurus gitu. Ya nggak sih? Iya. Karena kurus sekarang juga kalau udah umur 30 tahun ke atas nih seperti saya, agak sulit. Saya sih, juga, gitu. agak Saya sulit. juga. Apalagi kalau misalnya kita nggak dibantu olahraga. Betul. Gitu. Jadi kalau olahraga itu ya sudah, yang lazy exercise boleh dilakukan 30 menit aja bangun tidur. Lagi Udah sekarang di kasur. olahraga banyak ini kok di YouTube. Banyak. Orang aku juga kan, Itu dia. aku belum ke tempat gym sampai sekarang kan. Masih parno ya? Masih parno. Iya, nah. Terus di YouTube aja ada namanya Tabata, 10 menit nggak berhenti. Gobios. Iya, keringat ya. Nah, itu dia yang dicari adalah keringat. Keringat kita yang keluar, toksin kita keluar, sehingga badan kita lebih sehat, Ya. lebih bugar. Dan Jadi- juga ternyata makanan favorit kita yaitu si gorengan-gorengan itu juga harus bisa dikurangin. Ya. Iya. Kalau bulan puasa beli gorengan kan? Pagi-pagi itu maghrib pasti udah ngebungkus goreng. Betul. Gorengan dengan yang manis-manis. Karena kan ada pepatah yang selalu bilang bukanlah dengan si manis. Jembatan Ancol. Bukanlah dengan yang manis. Dengan yang manis. Seperti kita. Nah, ternyata gula yang berlebihan dengan lemak yang berlebihan itu mengandung asam lambung loh. Oh ya. Mengundang asam lambung. Betul. Padahal itu kan jadi ini kayaknya semua sahabat podcast juga bener kan? Kalau buka puasa tuh pasti kolak, Betul. apa terus gorengan. Aduh, Itu udah nggak bisa wajib. dihindari. Betul. Orang Indonesia banget, dan itu budaya yang sudah membumi sekali. Betul. Ya kan. Dan memang hobinya juga saya begitu. Kalau nggak ada gorengan, nggak ada yang pedas-pedas, dan yang manis juga yang dingin, kayaknya ada Kurang yang gitu ya? Heeh. Kurang. Tapi nggak masalah Firman, itu tetap bisa kita jalani karena memang sudah satu budaya dan kebiasaan kita. Namun kita diimbangi dengan air putih yang hangat. Ingat, corona bisa terhempas dari air putih yang panas, yang hangat. Terhempas. Iya betul, karena ada loh penelitiannya bahwa corona itu sebetulnya kenapa sih nggak dikampanyekan minum air putih yang panas, bukan cuma hangat ya, biasa kan hangat-hangat pupuk. Ini di atas sedikit, karena semakin banyak lemak juga terbuang, juga insya Allah virus corona yang menempel di tubuh itu terhempas gitu. Jadi tingkatannya panas sedikit dari
yang angkat-angkat biasanya. kuku. Iya, Berarti biasanya angkat-angkat jari, angkat-angkat apa tuh lagi? Sikut. Nggak usah ketawa Dania, nggak usah ketawa. Ira juga nggak usah ketawa ya kan. Kira nggak usah ketawa. Jadi betul, boleh kita coba gitu. Kalaupun misalkan memang belum terbiasa, coba mindsetnya dirubah gitu. Tapi tadi Teteh sempat nyeletukin kayak kenapa sih nggak dikempenin minum air putih? Ini tuh sebenarnya hal yang paling gampang banget. Air putih di mana-mana semua orang punya. Yes. Termasuk aku Teh. Aku tuh bukan tipe orang yang minumnya air putih. Sama, aku nggak suka. Aku sukanya seneng yang berwarna sama ada rasa. Nongkrong di mana tuh paling bentar iced tea dong gitu. Iya, Coffee betul, dong. betul. Nggak pernah ada air putih. Itu sampai kalau aku pribadi ya Teh. Sampai sekarang pun sebenarnya jadi kayak apaan sih air putih, ntar dulu deh gitu, ntar dulu. Kalau udah bener-bener seret baru minum air putih. Nah itu, habit itu memang terjadi di setiap orang, hampir setiap orang. Namun boleh, karena kita sekarang ini lagi corona, ya udah konsentrasinya adalah kita mau terjaga daripada virus corona. Ya salah satunya dengan mengkonsumsi air putih di atas hangat ya kalau saya bilang. Dan itu memang mujarab banget. Oh baru Serius. tahu tuh ternyata. Iya, karena kalau kamu minum air dingin sebetulnya itu bikin perut kamu buncit juga loh. Aku nggak bunyi tapi gini. Tapi memang betul. Jadi es itu membuat kita semakin Lebar. mengembang, gitu. Jadi boleh dijalankan, di reset lagi mindsetnya bahwa yang nggak gemar air hangat atau air panas ya coba ya. Karena ibu saya juga minumnya air panas terus. Kalau saya bilang Bun, ini mah mendidih. Kan melepuh gitu. Coronanya pergi, lidahnya juga melepuh dong. Jadi boleh nanti senyamannya kalian, namun jangan air yang semu-semu. Angkat-angkat kuku lah ya, angkat-angkat lucu-lucuan kayak gitu lah ya. Jadi agak anget panas gitu loh kalau saya bilang. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan penggemar-penggemar gorengan ataupun lemak-lemak ya kan memang enak. Tak Enak apa, dong. tapi minumnya harus yang hangat. Minum harus hangat tetap Kalau ya. minum air dingin nanti jadi akhirnya membeku di dalam tubuh kita, nggak rilis dia, gitu. Oke. Terus di sini juga ada lagi nih, kalau dari aku tuh kita harus tambahan dari tadi Teteh kan harus minum air putih yang banyak. Betul. Kemudian hindari makanan-makanan yang manis dan berminyak. Kurangin lah ya. Kalau dari aku Minum tambahannya putihnya mungkin hangat, panas lah. perbanyak konsumsi makanan protein dan makanan tinggi serat. Iya benar biar kita lancar ke belakangnya. Iya kan, jadi sirkulasinya Perjalanan hidup gampang gitu ya kan. gitu. Jadi tidak mengendap di dalam tubuh ini ya Tidak kan. mengendap dan tidak mengembang ya kan. Betul. Yang nggak perlu dibuang. Betul. Gitu. Iya betul. Iya kan, Saya terus setuju sekali. sama tidur yang cukup. Betul. Tapi gimana ya? Aku nggak ngerti apakah ini umur atau apa nih Man. Jadi sekarang itu sering banget kebangun jam 2 atau setengah 3 dan aku susah tidur lagi. Kalau misalkan ibu aku bilang, ya itu mah disuruh tahajud sama Allah, seneng dong dek. Iya sih. Tapi kan kita jadi kurang tidur. Iya. Dan nanti kalau puasa juga kan kita akan bangun jam-jam segitu baru tidur lagi setelah subuh. Iya. Sementara setelah subuh kita akan pergi bekerja. Jadi teman-teman pinter-pinternya kalau di sini kurang tidur itu akan menyebabkan jadi lemas, letih, lesu, ya kan, ngantuk atau jadi kurang nafsu makan. Sudah, ini kembali lagi kepada mindset. Iya. Ya, kalau memang tidur itu nggak usah kayak bayi harus 8 jam, tapi quality. Betul. Karena di umur kita tuh udah beda. Udah bukan jam tidurnya yang dikejar, Betul. tapi kualitas tidurnya itu seperti tidur. apa. Apalagi kalau kita orang-orang aktif ya. Betul. Seperti itu. Jadi insya Allah kondisi badan tetap terjaga. Kalau bisa citing tidur sebentar, 5-15 menit boleh, 10 menit boleh. Yang penting kualitinya. Iya, karena kadang-kadang aku juga gitu Teh, kalau suka nyuri-nyuri gitu ya, kalau lagi syuting atau tuh paling enak ya. Set 5 menit tek bangun udah. Gue emang nggak bisa kalau lagi syuting. Enak loh. Berisik, Enak loh. terus nggak nyaman, nggak bisa tuh. Jadi kalau untuk orang-orang yang cepat tidur kayak Firman, dimanapun bisa tidur ya udah itu lucky of you guys. Bagus banget. Bagus ya. Harus manfaatin Aku itu. bisa loh Teh, lagi duduk gitu, lagi capek banget tidur 5 menit set gitu. Karena itu udah kualitas. Karena tadi kalau Teteh bilang jam-jam 2 kebangun. Itu saya alami saudara-saudara. Iya kan? Di usia-usia menjelang tit gitu ya. Angka 3 ini ya gitu kayak Betul. aku tuh kebangun jam segitu. Iya ya. Ya mungkin ya kalau tadi Bunda bilang mungkin disuruh tahajud, Iya. suruh apa. Temanku juga bilang gitu. Mungkin memang saatnya kayak kita tuh udah mulai dikasih tek gitu. Alert ya. Lu yuk Otomatis. minta lu mau apa yuk Alarm, gitu, kayak benar, gitu. benar.
Tapi kayaknya kalau puasa malah jadi kebalikan gak sih? Jadi malas bangun. Itu kan setannya biasanya. Iya, nah itu dia kan, makanya. malasnya ini. Tapi kan kembali lagi ke nawaitunya. Kalau memang kita mau untuk menggapai ridhonya Allah, mumpung masih dikasih kesempatan hidup. Iya benar. Nah, jadi kayak kita kan nggak pernah tahu karena umur kematian nggak itu ada di yang depan tahu. mata. Yang paling dekat itu bukan cuma firman atau pasangan hidup kita, tapi kematian yang ada di depan mata kita, yang menunggu kita. Nah, mumpung masih diberikan hidup, masih diberikan kesempatan, bertemu lagi insya Allah. Insya Allah. Hikmah, tidak bulan penuh ampunan. Nah, ini digunakan sebaik-baiknya. Gitu, harus dipaksakan, Man. Yes. Ibadah juga awalnya harus dipaksakan. Harus gitu. Harus dipaksa, harus ada yang ayo gitu iya, ya. Karena lucu nih, anak aku bilang, "Ibu tuh kenapa sih bawel banget?" Iya kalau disuruh sholat. Aku cuma bilang bahwa kalau ibu bunda aku nggak bawel sebawel-bawelnya masalah sholat, masalah berbagi, sedekah dan sebagainya yang disukai sama Allah, itu nggak akan jadi terbiasa. Tapi anak aku bilang, kan nggak boleh, segala sesuatu tuh memang harus dari hati, jangan terpaksa. Loh, gimana mau sekarang kita dari hati kalau kita tidak membiasakan diri? Nah, membiasakan diri itu perlu dengan effort yang tinggi, ya salah satunya dipaksakan gitu. Karena kan setan juga kan, iblis dan teman-teman itu, dia berjanji akan membawa sebanyak-banyaknya umat Nabi Muhammad SAW untuk berkawan sama dia untuk mengikutinya. Betul. Aku mah nggak mau. Aku juga nggak mau dong. Takut kan? banget. Jadi harus kita paksakan. Harus dipaksain ya. Karena sesuatu hal yang kita paksain kalau berujung dengan baik, why not? Betul. Ya kan? Karena nanti jadi habit. Betul. Karena kalau aku pemikiran aku adalah, jika kalian ingin menggapai sesuatu mimpi dan itu harus dipaksakan, berawal dari hati yaitu memiliki keinginan segala sesuatu, lalu kita bayangkan, kita pikirkan bahwa oh ya, untuk menggapai itu tuh seperti apa, lalu kita ucapkan dan kita lakukan, terus repeat gitu. Kehidupan seperti itu, Firman. Jadi tidak ada orang yang memang lahirnya memang harus miskin, memang harus bodoh, nggak ada, itu pilihan. Allah udah kasih kepada umatnya adalah akal yang terbaik, akal yang paling sempurna daripada ciptaan yang lainnya. Karena ini pernah dibahas di episode sebelumnya tuh ya, Teh. Betul. Jadi tinggal pilihannya adalah mau atau tidak. Betul. Kalau misalkan kita bicara bahwa kita terlahir dari keluarga seperti apa, memang itu sudah tidak ada pilihan, itu memang qadarullah, memang udah garisannya dari Allah. Namun ini adalah hak dan kewajiban setiap manusia untuk bisa berhasil, untuk bisa sukses, atau mau jadi kaya atau mau jadi miskin, terserah gitu. Mau maju atau enggak. Iya, mau kurus atau gemuk, mau glowing atau kusam. Nah, kan itu pilihan. Iya, ya tetap kan? pilihan ya. Ditambah asupan loh, Firman, asupan. Nah, asupan ini memang kita nggak bisa sembarangan. Vitamin apa yang kamu konsumsi setiap hari? Kalau boleh tahu, Mak. Vitamin C1000 udah pasti. Pokoknya vitamin lainnya udah pasti. Vitamin D, vitamin C 1000 tadi, vitamin E, vitamin D, vitamin zinc juga terusin aja, Firman, ya kan. Terus probiotik juga bagus gitu. Dan kalau misalkan kalian berkenan, ini saya sebenarnya bukan promosi, tapi memang ini kenyataannya. Yes, Ini kalau kan Teteh bilang bagus. ini bukan promo nih, sebelum Teteh ngomongin soal si madu ajaib ini, kalau aku bilangnya madu ajaib. Kenapa ajaib? Jadi ini tuh madu yang aku konsumsi ini dari awal ini buka kan. Kita udah pernah bahas di episode sebelumnya kan nih. Kamu diminta testimoninya dulu. Betul, aku orang pertama yang mencoba ini. Jadi kalau aku kenapa-napa, aku yang duluan gitu. Tapi alhamdulillahnya ini dari pertama kali madu ini launching, aku konsumsi sampai sekarang. Alhamdulillah. Itu, ini aku udah gak bisa berkata-kata deh dengan madu ini. Karena kalau sahabat podcast nih tahu nih, aku share nih, beberapa bulan ke belakang tuh aku sempat kena, Teh. Kenapa? Kena COVID. Beberapa belakang itu, karena aku juga nggak tahu kan gitu seperti apa gitu. Tapi untungnya tuh aku kan tipikal orang yang kayak, aduh gue nggak bisa gitu. Spirit fight tinggi ya. Aku kan masih konsumsi madu ini, terus dan memang untungnya juga aku kenanya OTG, jadi kayak tidak ada gejala apapun, Teh. Alhamdulillahnya. Jadi waktu itu aku minum ini, terus-terusan, Teh, sehari 3 kali. Pagi bangun tidur aku minum, siang aku minum, nggak aku campur nih, aku langsung makan aja kan. Gitu. Sebelum tidur juga aku gitu. Habis itu aku minum air hangat. Alhamdulillah 4 hari kabur. Alhamdulillah 4 hari kabur. Jadi aku ngerasa kayak, ya aku dibantu dengan vitamin dan lain-lain kan. Tapi sebelum aku minum vitamin, aku minum ini dulu nih. Ya wallahualam ya, aku dengan madu ini kayak ngerasa badan aku tuh fit aja. 2 kali lipat dibanding aku tidak kena COVID.
Oh, Masya Allah. Aku ngerasa kayak, Alhamdulillah. apaan sih gitu. Dan akhirnya 4 hari kemudian aku cek lagi negatif. Alhamdulillah, tabarakallah. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau bicara di honeybee-nya, karena ini this is pure wild bee. Nah, itu dia. Itu karena dia tidak ada campuran, maka ya itu tadi khasiatnya lebih cepat dan lebih maksimal. Kalau misalkan tadi Firman bilang terdampak terpapar COVID, alhamdulillah juga banyak testimoni dari teman-teman kita yang sempat terpapar juga. Bahkan pasien-pasien yang ada di beberapa rumah sakit rujukan pemerintah, kita selalu supply di program Barakallah Friday. Iya, aku Gitu. lihat tuh selalu di AFK ya. Senang banget, jadi kalian bisa langsung konsumsi. Dan ini betul-betul propolisnya tinggi, nutrisinya tinggi, ya kan. Dan kalau misalkan yang namanya bukan campuran, itu pasti akan maksimal. Aman loh kalau misalkan kamu punya diabetes pun Aman ya? dikonsumsi aman. Karena ini kan manisnya bukan manis buatan. Nah itu dia, aku kan konsumsi, aku tuh paling malas kayak konsumsi madu, terus yang kayak aduh rasanya tuh pasti kan Enak nyelekit gitu ya, kayak apa sih gitu. Gara-gara itu aku jadi minum, biasa kan aku campur tuh sama teh apa segala macam, tapi gara-gara kemarin aku tuh harus minum langsung, karena aku pikir biar langsung nih, nggak mahteh rasanya. Gak mahteh ya. Nah nggak mahteh gitu. Kayak oma aku ngomong mahteh. Iya. Pemirsa sahabat-sahabat podcast tahu nggak mahteh itu apa? Mahteh tuh kayak sesuatu manis atau pahit atau rasa yang berlebihan gitu, kayak enak gitu jadinya. Ini enggak, jadi kayak kalau diminum langsung tuh aduh enak deh pokoknya. Iya, Dan apalagi Firman senangnya yang itu yang kelanceng ya, ada asam-asam gitu ya. nah ini kelanceng ini asam-asam parah, dan ini pun juga si kelanceng mon ini kan juga berfungsi bukan buat daya tahan tubuh aja kan teh. Yes, betul. Ini juga berfungsi untuk stamina para laki-laki. Yes. Stamina perempuan juga. Yeah. Dan juga menolong untuk menjaga anemia. Jadi kalau misalnya kita lagi puasa kan kita pasti tidak makan ya. Yeah. Otomatis perut terasa kembung. Kalau yang punya mah, insya Allah ini bisa melapisi lambung Anda. Yang lagi diet juga bisa ini sebagai melapisi lambung dan sebagai gantinya gula. Yeah. Lalu kalau yang punya anemia, insya Allah ini akan terjaga karena ya ini dia body akan fit aja ngerasanya. Kalau anemia kan pasti kan kalau kita lagi ini kan keleyang-keleyang gitu ya kan. Nah seperti itu. Kalau darah rendah juga insya Allah bisa teratasi oleh ini. Dan yang pasti kan kalau misalnya kita lagi puasa tuh bibir kering-kering ya Firman. Nah itu dia. Nah itu bisa juga ini, bukan hanya bibir tapi badan kita. Di apa ini? Diolesin gitu? Enggak, kamu konsumsi saja. Oh konsumsi aja. Tapi kalau misalkan kamu mau bikin sebagai scrub bisa ini pakai gula putih kamu. Bisa. Ini juga bisa dipakai masker kan katanya? Betul. Yang sumbawa ya, jangan yang sumbawa ya. kelanceng. Ini tuh ada berapa sih? Ada kelanceng mauni. Iya, ada sumbawa putih dan sumbawa super. Sumbawa super. Gitu. Khasiatnya beda-beda sih. Kalau sumbawa yang putih kan buat promil ya, disandingkan dengan ini. Yeah. Nah, kalau misalkan memang yang putih juga bisa untuk miom loh. Miom. Untuk miom seperti itu, cancer apa segala macam. Nah, kalau untuk yang general dikonsumsi sama anak-anak juga di atas 5 tahun ya aman, pakai sumbawa super. Sumbawa super. Insya Allah bisa bermanfaat, bisa terjaga, harga juga terjangkau. Parah. Kalau ngomongin harga di sini mah udahlah, semua orang teman-teman juga bisa kok di sini karena sangat amat terjangkau madunya. Iya. Ini boleh disebutin kan harganya berapa? Boleh. Ini cuma 120.000. Yes. 120.000 aja. Ya, tuh udah bisa beli di konsumsi ini bisa 300 gram. 350 sorry. 350. Bisa lah ini kalau 15 hari ya, 2 minggu lah. Kalau kalian konsumsinya pada saat sakit lebih banyak boleh 3-4 kali dalam sehari. Namun kalau kalian lagi hanya untuk proteksi aja ya. Hanya buat puasa aja teh, pasti berarti buka puasa sama sahur tuh harus dikencengin. 2 sendok. Sebulan lah bisa. Bisa lah sebulan, asal jangan 2 sendok centong nasi dong. Bisa sehari. Nggak usah ketawa. Tapi benar percaya nggak percaya bahwa madu itu juga bisa membuat kulit Anda lebih glowing. Oh iya? Yes. Berarti aku kemarin langsung set gitu, glowing. Tanpa disadari ya. Tanpa disadari ya. Karena memang nutrisinya juga bisa melembabkan kulit, gitu. Melembabkan kulit otomatis kalau misalkan kulit yang lembab akan tampak kekenyalannya. Lebih sehat ya. Kalian bisa lihat walaupun pipi saya cabi ya kan. Enggak cabi itu mah. Itu tirus banget. Tirus dari sana dari sedotan. Iya, ngelihat darinya dari Mampang. Oh, jahat. Canda. Ya gitu. Jadi ya coba aja langsung untuk didapetin di e-commerce boleh atau enggak DM aja. Oke, Teh tuh banyak banget ternyata tips dari Teteh dan aku. Mungkin kalau teman-teman mau nambahin juga boleh nih. Nanti kalau bisa kalau mau sharing tips-tipsnya lagi juga boleh nih. Tadi jadi
tips dari kita adalah untuk menghadapi selama bulan Ramadan itu yang pasti harus minum air putih yang banyak, kemudian air hangat, kemudian hindari makan makanan yang berminyak dan terlalu manis. Dikurangin lah ya, bukan dihindari. Kemudian perbanyak konsumsi protein dan makanan tinggi serat. Itu harus lancar, biar sirkulasi kita itu aman, damai, sentosa. Kemudian tidur yang cukup itu udah harus pasti yang dijaga kualitas tidurnya. Betul. Kemudian tambahan asupan vitamin dan si madu dari AFK Beauty Skin Care dan Skin Clinic tetap jualan ya, nggak apa-apa. Ini karena memang madunya juga bermanfaatnya banyak banget. Jadi teman-teman kalau mau boleh nih, karena ini madunya madu asli, tidak ada campuran apapun. Betul sekali. Pokoknya banyak banget lah tips-tips. Mungkin ini kan tips-tipsnya standar ya Teh, semua orang juga bisa. Atau satu lagi kali boleh nggak sih? Boleh. Kan sekarang era teknologi ini membuka luas peluang kalian semua atau termasuk kita untuk menggila nih kreativitasnya. Jadi ya udah make it something gitu loh. Kalian bisa belajar e-course, ya kan? Kalian bisa bikin konten gila-gilaan, dapetin uang dari media sosial, apapun kalian mau jadi apa, itu pilihan. Jadi nanti nggak akan berasa tuh puasanya. Sip. Jadi sambil ibadah, sambil tetap berkreativitas tinggi, kemudian ibadahnya lancar, semuanya lancar dan kita semakin pinter. Insya Allah, gitu amin. Ya, gitu. Satu lagi Teh, nih ya di bulan Ramadan ini, target Ibu bulan Ramadan ini apa sih? Target aku bulan Ramadan itu dia lebih khusyuk dan betul-betul bisa mendapatkan kemenangan. Karena ya sebelumnya banyak banget godaannya. Tapi ya perempuan mau nggak mau ya, sebelum pasti ada headnya, ada period. Tapi mudah-mudahan lebih daripada sebelumnya, sehingga keimanan ataupun Islam kita betul-betul bisa lebih maksimal lagi. Gitu. Ya, kayaknya ini target hampir semua orang ya. Betul. Semua orang juga pengen di bulan Ramadan ini semakin ibadahnya semakin bertingkat, tingkat keimanannya semakin bertingkat, kemudian semakin khusyuk, semakin didekatkan sama Yang Maha Kuasa, karena di bulan ini adalah bulan yang penuh ampunan. Betul, bulan yang penuh kemenangan. Bulan yang penuh kemenangan. Mudah-mudahan kita bisa menang. Mau nikah nggak? Amin. Aduh, kaget gue. Biasa aja Bapak. Amin. Kok aminnya sama-sama kenceng dari hati. Amin. Ibu juga mau kan? Oke, saya udah tahu. Insya Allah. Insya Allah, semoga Ramadan kali ini kita selalu diberkahi, diberikan kesehatan, lancar, dan yang pasti kita bisa menjalankan sebulan full. Insya Allah. Teteh akhirnya ya, mohon maaf lahir batin, marhaban ya Ramadan tetehku. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir batin. Sahabat podcast juga ya kan, mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang menyinggung atau kepleset dari mulut kita. Tanpa kita sadari, kita menyinggung ataupun yang gak enak didengar, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Allah lancarkan ibadah kita di tahun ini. Amin. Dan betul-betul kita mendapatkan kemenangan. Sampai berjumpa lagi. Sampai berjumpa di podcast berikutnya, dan jangan lupa buat teman-teman, buat sahabat podcast di follow di AFK Beauty Skin Care di Spotify untuk dengerin podcast kita. Betul. Dan sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Semoga podcast ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Kita pamit undur diri. Selalu dengerin podcast kita di podcast bareng Adiviti Krana. Sharing yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.